Pilot berkewarganegaraan Malaysia itu kedapatan membawa 26 kg butir dari 8 negara. Ternyata yang paling banyak nih ya warganya terlibat kasus narkoba di Indonesia adalah Malaysia. Yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Politik. Guys, heboh banget nih. Presiden Prabowo bikin rugi Malaysia 29 triliun. Kalian pasti udah denger kan, ada kabar seorang pilot Malaysia Airlines yang seludupkan 26 kilo narkoboy ke Indonesia. Nah, faktanya nih guys, warga asing yang terlibat perdagangan narkoboy di Indonesia itu, ya Malaysia. Apakah mereka ini sengaja buat jadiin Indonesia pasar? Pak Prabowo gak tinggal diam guys, langsung sikat dan hancurkan semua barang haram ini. Kalau di total guys, itu sampai 29,37 triliun loh. Wow. Tiba di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pilot berkewarganegaraan Malaysia itu kedapatan membawa 26 kg butir pil ekstasi dan 4 gram sabu di dalam kopernya. Pelaku mengaku diminta oleh seseorang untuk membawa barang haram itu ke Jakarta dengan imbalan uang sebesar Rp50.000 Malaysia atau setara dengan 220 juta rupiah. Yang menjadi pertanyaan kita ya guys ya, kok bisa gitu ya lolos dari cek di Bandara Malaysia, dan Malaysia Airlines ini kan BUMN-nya Malaysia ya kan? Tapi kok bisa kecolongan gitu? Ini yang bikin kita curiga nih, atau jangan-jangan memang ada operasi gelap nih ya, yang sengaja mau menjadikan Indonesia sebagai pasar narkoboy mereka guys. Apalagi nih faktanya guys ya, dari 8 negara. Ternyata yang paling banyak nih ya warganya terlibat kasus narkoba di Indonesia adalah Malaysia, 61 orang ini di tahun 2024 guys. Bagaimana di tahun-tahun lalu, apalagi 2025 sama 2026 ini nih. Sampaikan ke semua aparat penegak hukum, narkoba harus kita perangi, dan saya sudah kasih peringatan dan saya sudah menghimbau. Kalau narkoba tidak kita berantas, yang hancur anak-anak kita, masa depan kita hancur. Dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Makanya nih ya kan, Presiden Prabowo tegas banget guys ya untuk bersih-bersih narkoboy di Indonesia. Bahkan nih ya presiden kita ini udah berhasil bikin rugi 29 triliun gembong narkoboy guys. Ya jelas aja gitu ya, presiden gak maulah kalau putra-putri bangsa generasi emas Indonesia jadi rusak gara-gara narkoboy dari Malaysia. Jadi kayak ingat satu negara nih guys ya, Venezuela. Versi Amerika menyebut pemerintah Venezuela dianggap gagal melanggar HAM, melindungi kartel narkoboy, dan mengancam stabilitas kawasan. Presiden Nicolas Maduro lalu diposisikan bukan sebagai kepala negara sah, tapi sebagai pelaku kejahatan internasional. Ini penting dicatat, narasi ini dibangun bertahun-tahun, bukan muncul tiba-tiba dalam satu malam. Kedua nih, kenapa sih presidennya sampai ditangkap? Nah, disinilah politik global bekerja. Ketika sebuah negara nggak lagi diakui legitimasinya, maka pemimpinnya bisa diperlakukan sebagai kriminal, bukan kepala negara. Pola ini bukan baru. Sejak era Hugo Chavez, Venezuela memang berseberangan dengan kepentingan barat. Jadi penangkapan ini bukan sekedar soal hukum, tapi soal siapa yang berkuasa dan siapa yang diakui. Ketiga, fakta yang sering dilupakan oleh banyak orang soal Venezuela. Venezuela itu punya cadangan minyak terbesar di dunia, sekitar 300 miliar barel. Bahkan itu jauh lebih besar dari Arab Saudi, bahkan lebih besar dari Iran dan juga Irak. Masalahnya Venezuela bukan kekurangan sumber daya, tapi kekurangan akses, sanksi, dan juga kendali. Dalam geopolitik, negara dengan sumber energi raksasa lalu jadi kepentingan strategis. Dan
tumbal. Kenapa kita bilang Venezuela guys? Ya ini nih ya, Venezuela ini sudah menjadi korban dari serangan Amerika yang menyebut nih ya kalau Venezuela adalah sarang narkoboy dan tidak bisa menyelamatkan generasi mudanya dari pengaruh-pengaruh narkoboy. Makanya Amerika Serikat langsung berlagak sok pahlawan ya kan dengan menangkap Maduro, Presiden Venezuela, secara sepihak. Padahal sebenarnya ada yang diincar nih dari Venezuela ini guys. Apakah nih yang menjadi pertanyaan kita, Malaysia juga ingin merusak Indonesia dengan cara yang sama yang dilakukan sama Amerika biar mereka bisa menguasai kita? Gimana guys kalau menurut kalian? Begini cara licik Inggris di masa lalu untuk membuat Tiongkok menyerahkan daratan Hong Kong hanya dengan satu benda. Dan satu benda ini membuat kecanduan satu negeri sampai mereka lemah dari dalam. Yap, benda tersebut adalah opium. Dan dari sinilah akan terjadi perang candu di abad ke-19. Sehingga daratan Hong Kong terpaksa harus diserahkan kepada Inggris. Singkatnya, dahulu kerajaan Inggris kesulitan untuk mengambil sebagian daratan Tiongkok. Dengan kecerdikan mereka, kerajaan Inggris mengetahui bahwa Tiongkok belum mengenal opium yang memiliki efek kecanduan tingkat tinggi. Akhirnya, mereka memperkenalkan opium dan menyebabkan ketergantungan massal, melemahkan masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan di Tiongkok. Disitulah Tiongkok mulai rapuh di abad ke-19, akhirnya memicu perang candu. Dan di dalam perang candu ini, Inggris memaksa Tiongkok membuka pelabuhannya dan menyerahkan Hong Kong. Berkaca dari kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Inggris benar-benar sangat cerdik. Mereka tidak perlu angkat senjata, cukup lemahkan dari dalam aja, tinggal tunggu waktunya tiba dan mereka akan mudah dikalahkan. Apakah kamu sudah melihat tanda-tanda serupa di zaman sekarang? Apakah ini tanda yang serupa guys ya? Seperti sejarah yang dulu juga pernah terjadi nih ya antara Inggris dengan Cina, di mana Inggris ini juga menggunakan narkoboy yang bernama opium untuk mengalahkan Cina. Kalau Inggris waktu itu mengincar sesuatu dari Cina, sampai-sampai Hong Kong pun harus lepas dari Cina ya kan. Apakah kali ini mungkin ya, kalau memang benar operasi yang dilakukan Malaysia ini punya alasan yang sama seperti yang dilakukan Inggris kepada Cina, apa yang sedang diincar sama Malaysia guys? Apakah blok-blok minyak kita yang melimpah ruah itu, sumber daya alam kita itu? Atau apa? Bawa 25 kg narkoba, kok bisa gitu ya pilot Malaysia Airlines ini lolos pemeriksaan bandara di Malaysia. Nah, pertanyaan ini lagi-lagi bikin kita bertanya-tanya begitu. Jadi pilot bernama Muhammad Shofi ini ditangkap di Bandara Suta pas bawa 170 penumpang ke Jakarta. Parahnya dia terbang dalam kondisi positif narkoba. Dia ngaku nekat menyelundupkan 70.000 butir ekstasi di kopernya demi upah 220 juta rupiah. Taktiknya, dia sengaja lewat jalur khusus kru karena ngerasa kopernya ini nggak akan diperiksa seketat penumpang biasa. Gilanya lagi, ini udah aksi ketiganya, lolos. Nah, mendengarkan modus ini, CEO CAAM, lembaga yang gunanya ngatur semua urusan penerbangan di Malaysia, langsung pasang badan. Dia membantah keras kalau bandara mereka masih atau juga ngasih pengecualian atau karpet merah buat kru pesawat. Sesuai dengan regulasi resmi di tahun 2019, semua kru dan koper mereka wajib di X-ray tanpa tebang pilih. Tapi faktanya barang haram sebanyak ini bisa lolos sampai ke kabin, dan CAAM akhirnya ngaku kalau mereka lagi investigasi besar-besaran buat ngumpulin fakta kenapa sistem keamanan bandara mereka bisa bobol. Dan sepandai-pandainya si pilot sembunyi, jalurnya buntu juga di tangan Bea Cukai Indonesia dan sekarang terancam hukuman mati. Lo tahu ada pilot Malaysia yang bawa banyak narkoboy buat diselundupin ke Jakarta. Yang parahnya ini pilot maskapai Malaysia Airlines, perusahaan maskapai punya pemerintah Malaysia. Pilot mereka ini jadi kurir narkoboy pas lagi nerbangin pesawat dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Dan narkoboy yang dia bawa dari Malaysia ke Jakarta itu ada 70.000 pil ekstasoy yang kalau di total itu nilainya sekitar 6 miliar rupiah. Yang gilanya lagi, abis pilot Malaysia ini keciduk sama bea cukai di Soekarno-Hatta, dites urin nih si pilotnya dan ternyata positif bro, doi make narkoboy juga. Ini tuh dia bawa pesawat sambil nge-fly gitu apa gimana? Banyak yang aneh di sini. Pertama, kenapa pilot perusahaan maskapai milik pemerintah Malaysia bisa make dan side job jadi kurir narkoboy? Apakah nggak pernah ada medical check up atau background checking di sana? Soalnya pilot itu kan bawa nyawa penumpang banyak banget. Kedua, apakah di Malaysia emang ada produsen narkoboy besar atau emang negara itu dijadiin hub transit buat sindikat internasional? Ketiga, kalau narkoboy sebanyak itu dikirim ke Jakarta, kira-kira siapa pembelinya di Indonesia? Tapi respect buat bea cukai, jangan kan narkoboy yang nggak bisa lewat. Justy Protein Milk pun aja nggak bisa lewat. Nih guys ya, Malaysia pun udah mulai ngebantah tuh ya kalau mereka bantuin penyelundupan ini gitu. Tapi itu kok ya tetap mencurigakan gitu ya guys ya, penuh teka-teki gitu ya.
kok bisa gitu? Mana mungkin bisa lolos gitu ya kalau memang bandara di Malaysia ini tuh super ketat. Atau jangan-jangan seperti dugaan kita guys, mereka memang sengaja nih mau menjadikan Indonesia pasar narkoboy mereka. Soalnya kalau mau ngebantah pun faktanya ya kan 26 kilogram narkoboy berhasil diselundupkan ke Indonesia. Ya kan, untungnya aja tuh di Indonesia terdeteksi. Kalian tahu nggak bahwa sekarang Ekuador lagi darurat nasional karena ada salah satu bos gembong narkoboy paling berbahaya hilang dari penjara. Presiden Ekuador Daniel Noboa menetapkan status darurat nasional selama kurang lebih 60 hari setelah bos gembong narkoboy paling berbahaya dan brutal menghilang dari penjara. Waduh. Dia adalah Jose Adolfo Macias alias Vito yang merupakan bos dari geng kriminal Los Coneros yang sangat berpengaruh dengan meningkatnya tingkat kriminalitas di Ekuador cuy. Bahkan dengan ini kekacauan dan penyerangan ekstrim turut terjadi di tengah kota dan berbagai penjara di Ekuador. Para tahanan berbalik menyerang dan menyandra para sipir. Yang lebih ngeri, kelompok bersenjata bertopeng juga membajak siaran TV serta menyandra jurnalis dan para staf menuntut pembebasan Vito dan juga geng lainnya. Dugaannya sih karena si Pak Presiden alias si Daniel Noboa memprovokasi para geng kriminal tersebut. Kalian tahu nggak? Ternyata udah ada loh guys ya contoh negara yang rusak gara-gara narkoba. Ini salah satunya adalah Ekuador ini nih guys ya, yang sampai menjadi darurat banget gara-gara ada gembong narkoba yang kabur dari penjara. Terus bikin kacau Ekuador guys. Mau nih kalian kalau Indonesia jadi kacau gara-gara kita dijadiin pasar narkoboy sama negara tetangga kita. Terbukti berdasarkan data, sudah banyak presiden sebelumnya di Meksiko itu tertangkap tangan nerima duit dari kartel narkoboy bro. Kartel begitu kuatnya di Meksiko sampai presiden aja jadi peliharaan mereka. Menteri Hankam, Menteri Pertahanan Keamanan di Meksiko juga terbukti makan duit dari kartel. Jadi mantan Menteri Pertahanan Keamanan mereka yang namanya Genaro Garcia Luna ternyata juga terbukti guys. Menteri-menterinya pun kebagian terima duit suap dari kartel-kartel narkoboy di Meksiko. Dan bukan cuma dia, mantan menteri Meksiko lainnya seperti Salvador Cienfuegos itu juga terbukti menerima duit dari kartel narkoboy. Sampai level kepala daerah, lu bayangin ya. Mantan gubernur provinsi Tamaulipas yang berbatasan darat dengan Amerika Serikat. Ini gubernurnya itu sampai ditangkap sama Amerika Serikat karena dia terbukti gubernur Meksiko aja terima duit kartel. Nilainya 3,5 juta dolar alias setara 54 miliar. Jadi lu bayangkan ya, ketika sebuah oligarki udah menjadi terlalu powerful, udah terlalu kuat, udah pastilah politisi-politisi itu dipelihara buat menjaga kepentingan mereka. Tapi sampai kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, menteri semua dibeli guys. Ngeri ya kalau udah mafia berkuasa ya. Dimanapun oligarki kalau terlalu kuat pasti berbahaya buat negara guys. Kenapa mereka bisa mengendalikan politikus, gubernur, presiden, bisa jadi peliharaan mereka? Terbukti berdasarkan. Jadi kartel itu per wilayah ya? Iya, per wilayah. Setiap wilayah dipimpin oleh satu orang. Iya, rata satu Satu besar kayak satu kerajaan gitu ya. Satu kerajaan. Dan itu punya pasukan angkatan bersenjata gitu. Lengkap. Bahkan lebih lengkap daripada yang negara. Betul, lebih lengkap daripada TNI. Daripada TNI. Betul, lebih. Jadi kalau pasukan itu ya bisa sampai 20.000, 30.000. 30.000. Serdadunya kan? Iya, serdadunya. Dan semuanya bersenjata loh. Bersenjata. Wow. Jadi memang kalah kuat ya kalau menurut saya akhirnya ya. Pemerintah tuh kalah kuat. Memang dan biasanya itu setiap pemilihan presiden itu tanda kutip lah minta izin dengan mereka-mereka juga. Jadi secara tidak langsung ya. Jadi kayak rahasia umum lah. Itu kalau misalnya you mau jadi presiden di sana, kalau nggak ada kerjasama dengan mereka, kerjasama tuh artinya gini, jangan melarang mereka. Prinsipnya mereka itu tidak diganggu aja. Udah gitu. Dan dia nggak akan ganggu pemerintah. Kalau ada pemerintah yang kemudian mau mengganggu mereka, ya besok wafat aja orang. Wafat ya langsung ya. Jadi Waduh, ini lebih parah lagi nih guys ya, lebih rusak lagi nih guys. Meksiko nih yang ternyata justru udah dikuasai sama kartel-kartel narkoboy. Bahkan calon presiden Meksiko nih ya, wajib loh minta restu ke kartel guys. Bayangin, ini udah negara
pemerintahannya kalah gitu sama kartel. Mereka yang dipelihara sama kartel, guys. Waduh. Jangan-jangan nih ya kalau Indonesia mau dijadiin pasar narkoboy, ending-endingnya juga kayak begini nih. Buat bikin Indonesia kacau terus pemerintahannya disetir sama kartel-kartel mafia-mafia narkoboy itu, guys. Wah, ngeri sih. Tapi untungnya kita punya presiden seperti Pak Prabowo yang tegas banget, guys, untuk memberantas gembong-gembong narkoboy kayak begitu, menguak kasus-kasus narkoboy kayak begitu, bahkan sampai rugi para gembong itu. Negara ini termasuk peringkat 12 ekonomi dunia, tapi juga peringkat 3 dengan kejahatan paling tinggi. Lah, Waduh. kok bisa? Meksiko itu markasnya kartel narkoba paling kejam. Tiap tahun ada lebih dari 30.000 kasus pembunuhan. Kartel di sana nggak cuma main narkoba, Wah. tapi juga malakin bisnis legal. Sekitar 20% pengusaha di sana mengaku pernah diperas. Di tengah kekacauan itu, Meksiko adalah ekonomi terbesar ke-12 di dunia. PDB mereka tembus 1, triliun USD, jauh di atas Indonesia. Kok bisa? Karena mereka adalah eksportir mobil terbesar keempat dunia. 80% ekspor mereka lari ke Amerika Serikat. Dari pabrik Tesla, BMW, sampai jutaan ton alpukat tiap tahun semuanya keluar dari sini. Sektor otomotif sendiri menyumbang 4% dari total PDB. Wah. Buat investor, resiko keamanan itu cuma biaya tambahan dibandingkan keuntungan miliaran dolar yang mereka dapat. Secara Wah. sosial, konsumsi pribadi warga menyumbang sekitar 71,5% dari PDB pada 2025, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi lokal tetap kuat meskipun ada masalah keselamatan. Nah, secara keseluruhan, meskipun kriminalitas tetap menjadi tantangan signifikan, Meksiko tetap mempertahankan posisi ekonomi besar di dunia karena ekspor manufaktur dan juga integrasi perdagangan global, menunjukkan bahwa ekonomi bisa tumbuh meski ada resiko sosial yang tinggi. Kalau Indonesia udah ekonominya lemah, kok kriminalitasnya? Negara ini termasuk peringkat. Wah, ini nih guys ya, Meksiko nih, padahal mereka punya ekonomi yang besar gitu ya, nomor 12 dunia, dan ekspor manufakturnya ini nomor 4 dunia loh guys. Tapi harus rusak karena narkoboy. Emang kalian mau nih ya Indonesia juga rusak kayak begini gara-gara narkoboy? Enggak kan? Apalagi di tahun 2050 nih kita diproyeksikan bakal masuk negara besar, 4 ekonominya terbesar di dunia. Mau kalian kayak begini? Kita harus kawal nih guys Indonesia ya, biar nggak kejadian yang seperti ini. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita sudahi dulu video kali ini kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video yang lain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa.